Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Belajar bersama lagi dengan saya, Anggi Puspita Rengganis, yang ada di tugas belajar di luar kelas hari ke-36. Dan untuk video kali ini, saya akan memberikan jawaban atas pertanyaan belajar bersama Bimba BBB dengan tema meluruskan penerapan Bimba Interview. Dan juga saya akan mempraktekkan bagaimana mengevaluasi tujuan khusus dari 4 HVK atau 4 huruf verbal kembar. Kita mulai pertanyaan yang bagian A, yaitu apa prinsip utama dalam proses Bimba Interview yang harus dipahami dan diterapkan motivator. Jelaskan dan berikan alasannya. Tentu saja motivator harus menjadi pembelajar, yang artinya harus selalu mau belajar dan memperbaiki diri agar menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Selain itu, motivator juga harus menjadi pribadi yang ramah, artinya dan tujuannya agar anak-anak selalu merasa senang, merasa nyaman dan aman berada di dalam pembimbingan oleh motivator dalam membimbing untuk menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Prinsip utamanya yaitu motivator harus menerapkan proses metode baca-bacaan dan teori jam bandul agar anak merasa nyaman, senang, dan tidak bosan. Tentunya hal ini dilakukan sesuai dengan kata Bimba, yaitu menumbuhkan minat baca dan minat belajar pada anak secara intrinsik, jadi tumbuh dari dalam dirinya sendiri tanpa ada paksaan dari manapun. Tentu saja yang harus dilakukan hal ini menumbuhkan minat bacanya dengan cara yang menyenangkan, tentunya dengan proses-proses yang menyenangkan untuk anak. Lalu bisa dilakukan dengan cara dengan membuat anak merasa senang dan bahagia saat berkomunikasi dengan motivator agar anak tertarik dan tumbuh minatnya dengan cara berdialog umum misalkan dan masukkan menggunakan bahasa Bimba. Lalu anak juga bisa menggunakan pakai bahasa Bimba tadi dan juga hal itu dilakukan agar anak tertarik. Lalu pertanyaan yang kedua, apa prioritas motivator dalam kelas pendekatan? Prioritasnya dalam kelas pendekatan adalah membuat anak tadi ya merasa senang, merasa nyaman dan akhirnya tertarik gitu untuk mengikuti kelas Bimba interview ini gitu. Dan tertarik di dalam komunikasi dan berkomunikasi dengan motivator tentunya. Nanti kalau anak sudah tertarik, sudah senang dan tumbuh minatnya gitu ya, maka anak akan ingin datang lagi dan ingin mengikuti lagi Bimba interview ini. Nah, caranya juga bisa dengan berdialog umum dan menggunakan bahasa Bimba. Lalu pertanyaan yang C atau yang ketiga, apa prioritas motivator dalam kelas trial? Prioritasnya dalam kelas trial ini adalah motivator fokus gitu dalam memperkenalkan lagu-lagu di Bimba, lalu juga fokus untuk memperdengarkan huruf-huruf verbal seperti 4 HVK, 4 huruf verbal kembar atau 4 HVS, 4 huruf verbal sederhana. Nah, agar anak juga tertarik dan terbiasa nantinya gitu dalam berdialog berbahasa Bimba ini dan mengenal huruf-hurufnya juga anak menjadi senang gitu dan tumbuh minatnya dan mau datang lagi ke kelas interview ini, mau ikutan lagi gitu untuk di Bimba kelas interview ini. Lalu pertanyaan yang keempat atau yang D, apa prioritas motivator dalam kelas lanjutan? Prioritasnya dalam kelas lanjutan adalah tentu saja menerapkan bermain baca-bacaan gitu yang harus tentunya sesuai dengan kemampuan dan kemauan anak. Nah, untuk baca-bacaan ini juga kita harus sesuaikan dengan tahapan anak agar anak senang, tertarik dan semangat gitu mengikuti kegiatan baca-bacaan ini. Dan jangan lupa anak juga diajak berperan aktif dan tentu saja jangan lupa berikan reward dan motivasi kepada anak agar anak senang dan selalu semangat mengikuti kegiatan ini.
Lalu pertanyaan yang kelima atau bagian E, kegiatan apa yang lebih prioritas antara bermain baca-bacaan dengan kegiatan menyelesaikan modul? Jelaskan. Tentu saja yang lebih prioritas adalah bermain baca-bacaan. Kenapa? Karena sesuai dengan kata Bimba itu sendiri, yaitu menumbuhkan minat baca dan minat belajar anak. Jadi secara intrinsik tentunya, yaitu dari dalam dirinya sendiri. Jadi tentu saja bermain baca-bacaan adalah menjadi kegiatan yang prioritas yang harus dilakukan dan diterapkan ke anak. Lalu kalau modul kegiatan itu hanya kegiatan selingan ya gitu. Memang tetap motivator harus mengarahkan agar anak bisa mengerjakan modul atau mengerjakannya, tapi tidak harus selesai pada hari itu gitu. Karena modul itu merupakan penyelesaian modul yang lain, itu merupakan kegiatan selingan, sedangkan kegiatan prioritasnya adalah baca-bacaan gitu. Tapi modul itu tetap bisa diselesaikan walaupun tidak dalam satu hari itu selesai gitu. Lalu pertanyaan yang selanjutnya nomor 6 atau F, materi apa yang dibaca oleh anak ketika bermain baca-bacaan? Materinya adalah modul atau tiket baca-bacaan yang sudah dikuasai dan anak sudah mampu gitu, dan sudah dikerjakan oleh anak, sebagai bahan juga untuk kita mengevaluasi anak, apakah anak sudah menguasai, sudah terampil untuk membaca kata-kata sederhana yang sudah dipelajari. Lalu nomor 7 atau H atau huruf G, bagaimana cara agar bermain baca-bacaan menyenangkan bagi anak? Caranya tentu saja dengan berdialog, dan kita masukkan berdialog dengan bahasa Bimba. Lalu juga kita ajak berdialog dengan bantuan media gambar, dan berdongeng, bercerita, dan juga kita bisa ajak bernyanyi sambil memasukkan kata-kata yang berhubungan dengan yang sudah dikuasai anak, yang sudah diketahui anak. Lalu bagian H, bagaimana menyikapi anak yang tidak mau bermain baca-bacaan? Nah, bisa kita ajak anak tersebut dengan membujuknya gitu, dengan secara menyenangkan, ajak melalui permainan. Bisa juga kita mau ajak anak itu main baca-bacaan, tapi dengan melakukan permainan agar anak juga tidak bosan, seperti itu. Jadi selain kita ajak dengan permainan, bisa juga ajak dengan media gambar gitu ya. Terus ajak juga dengan bernyanyi dulu sampai mengembalikan anak tersebut semangat lagi gitu, dan berikan reward, tetap berikan reward dan motivasi tentunya agar anak tetap bisa semangat mengikuti kegiatan baca-bacaan gitu. Wah, kakak Pipa sama kakak Al sudah jadi anak rajin, anak semangat hari ini. Tos dulu dong kak. Oke deh, sekarang Bu Anggi mau tanya-tanya, boleh nggak sama kakak Al sama kakak Pipa? Boleh? Oke deh kalau boleh. Coba Bu Anggi mau tanya ya kak. Tadi kan kakak Pipa sama kakak Al tadi katanya sudah sarapan tuh ya kak. Sarapannya tadi katanya apa kak? Sarapan roti, kata kakak Pipa. Oh, kalau kakak Pipa sarapan roti. Kalau kakak Al sarapan apa? Sarapan nasi uduk. Oh, oke deh. Coba abis sarapan suka minum ini nggak kak? Kalau sarapan suka minum susu nggak kak? Suka. Oke deh, suka minum susu. Coba kakak Al sama kakak Pipa kita panggil yuk kak, susu yuk kak. Huruf susu apa aja kak? Iya, oke anak rajin. S-U, S-U, susu. S-U, S-U, susu. S-U, S-U, susu. Oke anak rajin, anak semangat. Terus kak, tadi kalau bikin sarapan, bikin roti, bikin susu, buatin apa? Beliin, kalau kakak A beli ya nasi uduk, beli nasi uduk ya. Kayak siapa kak yang buatin sama yang beliin? Kakak Pipa sama kakak A, siapa yang buatin sarapannya? Mama. Oh, mama yang buatin sarapan. Coba kita panggil mama kak. M-A, M-A, mama. M-A, M-A, mama. M-A, M-A, mama. Oke kakak Al sama kakak Pipa anak rajin. Kalau misalkan hurufnya papa, apa ya kak? Papa. P-A, P-A, papa. P-A, P-A, papa. P-A, P-A, papa. Oke anak rajin. Sekarang Bu Anggi mau tunjuk.
tunjuk, nanti Kakak Al sama Kakak Pipa sebutkan ya, yang Bu Anggi tunjuk itu apa? Ayo, bisa nggak nih? Coba ya. Oke, Bu Anggi mau tunjuk ini. Ini apa, Kak? Pipi. Oh, bagus, anak rajin. Coba Kak, kita panggil Pipi, Kak. Sambil pegang Kak pipinya, Kak. Oke deh, kita panggil hurufnya. P-I, P-I, pipi. P-I, P-I, pipi. P-I, P-I, pipi. Yeay. Satu lagi Kak, kalau Bu Anggi tunjuk ini, apa nih Kak? Dada. Wah, bagus Kakak Pipa, Kakak A. Coba Kak, sebelum hurufnya dada apa Kak? D-A, D-A, dada. D-A, D-A, dada. D-A, D-A, dada. Oke. Satu lagi ya Kak. Coba kalau ini apa nih? G-I, G-I apa Kak? Gigi. Oke, bagus. Coba lagi Kak. G-I, G-I, gigi. G-I, G-I, gigi. G-I, G-I, gigi. Oke. Sekarang Bu Anggi sebutin hurufnya. Kakak Pipa sama Kakak Al sebutkan ya kata apa yang Bu Anggi sebutkan hurufnya. Oke? Oke deh. Coba kalau Bu Anggi sebut huruf D-E, D-E, Dede. Yeay. Oke, Kakak Pipa, Kakak A, anak rajin. D-E, D-E, Dede. D-E, D-E, Dede. Yeay. Kalau ini Kak, huruf apa nih? Y-O, Y-O, Yoyo. Oh, bagus. Kakak Pipa sama Kakak anak rajin. Y-O, Y-O, Yoyo. Y-O, Y-O, Yoyo. Oke deh kalau gitu, tos dulu. Tos 10 jarinya. Yeay, tos juga. Oke. Ya itulah tadi saya menjawab pertanyaan-pertanyaan mengenai meluruskan penerapan Bimba Interview dan juga penyampaian evaluasi tujuan khusus dari 4 HVK atau 4 huruf verbal kembar. Semoga bermanfaat dan mohon maaf atas segala kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.